Dari Ibn bin Abdil Jabbar, dia berkata, saat kami bersama Sufyan bin Uyainah dan dia meriwayatkan hadis kepada kami, tiba-tiba dia menengok ke arah seorang syaikh di sampingnya sambil berkata, "Wahai Abu Abdillah, bisakah engkau menceritakan kepada kami tentang kisahmu dengan ular?" Syaikh berkata, "Muhammad bin Uyainah menceritakan kepadaku, suatu hari, Humairi bin Abdillah pergi ke tempat berburu. Saat berada di tempat lapang, ada seekor ular yang berdiri mengangkat kepala dengan bertumpu pada ekornya. Ular itu berkata, 'Sembunyikanlah saya, semoga Allah menyelamatkanmu di bawah naungan arasy-Nya, pada saat tidak ada naungan perlindungan kecuali perlindungan Allah.' Ibnu Uyainah berkata, 'Saya melindungimu dari apa?' Ular berkata, 'Dari musuh yang mengejarku dan ingin mencincang tubuhku.' Ibnu Uyainah berkata, 'Di mana saya menyembunyikanmu?' Ular itu menjawab, 'Di dalam rongga dalam tubuhmu, jika engkau inginkan kebaikan.' Ibnu Uyainah bertanya, 'Siapakah engkau?' Ular menjawab, 'Makhluk yang mengucap, La ilaha illallah.' Dia berkata, 'Ini rongga tubuhku.' Kemudian ular itu pun menjadi berada di dalam tubuhnya. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda sambil membawa parang di atas pundaknya. Dia berkata, 'Wahai Syaikh, apakah engkau melihat seekor ular yang bersembunyi di tempatmu ini?' Dia menjawab, 'Saya tidak melihat apapun.' Dia berkata, 'Sangat besar ucapan yang keluar dari mulutmu.' Dia berkata, 'Yang engkau katakanlah itu lebih besar. Karena saya mengatakan tidak melihat sesuatu, namun engkau malah berkomentar seperti itu.' Mendengar itu pemuda tersebut pun pergi. Dan saat dia sudah berjalan jauh dan tak terlihat, ular itu pun berkata, 'Hai hamba Allah, lihatlah apakah matamu melihat sesuatu?' Dia menjawab, 'Saya tidak melihat apapun.' Ular pun berkata, 'Pilihlah salah satu dari dua pilihan ini. Pertama, saya mematuk jantungmu hingga menjadikannya hancur. Kedua, saya menjepit livermu sehingga terbelah-belah dan selanjutnya mengeluarkannya dari bawah tubuhmu dalam bentuk potongan-potongan.' Dia berkata, 'Demi Allah, engkau tidak membalas jasaku dengan benar. Semoga Allah merahmatimu.' Ular itu berkata, 'Bagaimana engkau bisa melakukan seperti ini kepada orang yang tidak engkau kenal? Jika bukan karena kebodohanmu, niscaya engkau sudah tahu bagaimana permusuhan yang terjadi antara diriku dengan nenek moyangmu sebelumnya. Dan engkau juga telah tahu. Saya tidak memiliki uang yang bisa diberikan kepadamu, juga saya tidak memiliki hewan kendaraan yang bisa menjadi kendaraanmu.' Dia berkata, 'Saya melakukan hal itu karena ingin berbuat kebaikan.' Kemudian lelaki itu menengok ke arah gunung. Dan dia berkata, 'Jika memang begitu, baiklah saya akan pergi ke gunung itu.' Setelah itu dia berjalan turun. Di sana dia mendapati seorang pemuda yang sedang duduk, dan wajahnya tampak bersinar seperti rembulan di bulan purnama. Pemuda itu bertanya, 'Wahai Syaikh, saya lihat engkau sedang mengejar kematian dan lari dari kehidupan, ada apakah?' Dia menjawab, 'Saya lari dari musuh yang bersembunyi di dalam rongga tubuhku. Saya telah melindungi dia dari musuhnya.' Dia pun menceritakan kisahnya. Pemuda itu berkata, 'Pertolongan telah datang kepadamu.' Setelah itu dia memukulkan tangannya ke selendangnya, dan dari selendang itu dia mengeluarkan sesuatu. Sesuatu itu dimakankan ke tubuhnya, maka bergetarlah kedua dagunya. Setelah itu dia makankan kembali untuk kedua kalinya, dan terlihat ada gerak di perutnya. Berikutnya dia makankan lagi untuk yang ketiga kalinya, maka ular tersebut pun keluar dari bawah tubuhnya dalam keadaan terpotong-potong. Dia bertanya, 'Beritahukan kepadaku, siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu. Tidak ada orang yang lebih berjasa kepadaku dibanding dirimu.' Dia menjawab, 'Apakah engkau tidak mengenaliku? Saya adalah kebaikan.' Saat itu para malaikat seluruh langit mengalami kegoncangan ketika ular itu mengecewakanmu.
Maka Allah memerintahkan, "Hai kebaikan, tolong hambaku itu, dan katakan kepadanya bahwa engkau menginginkan sesuatu untuk keridhoanku, maka aku berikan kepadamu pahala orang-orang saleh. Aku anugerahkan kepadamu anugerah orang-orang yang berbuat baik. Dan aku selamatkan dirimu dari musuhmu." Nah, itulah teman-teman petualang, cerita orang syaleh yang dikhianati seekor ular yang ditolongnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita dilarang untuk berkhianat dan tentunya tolong-menolonglah dalam kebaikan. Karena setiap kebaikan akan dibalas oleh pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, share, tinggalkan komentar dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dukung terus kami, agar kami lebih bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah petualangan seru lainnya. Sampai jumpa!